Assalamualaikum, selamat datang di channel belajar biologi kelas 10, 11, dan 12. Di video sebelumnya kita sudah bahas peristiwa fotosintesis yaitu reaksi terang. Maka di video kali ini kita akan melanjutkan prosesnya yaitu reaksi gelap ya. Diulangi sedikit bahwa reaksi fotosintesis kan H2O ditambah CO2 menghasilkan C6H12O6 plus O2. Di sini reaksi ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu ada reaksi terang di tilakoid dan reaksi gelap di stroma. Kemarin di video pembahasan reaksi terang sudah kita pelajari bahwa H2O itu digunakan di reaksi terang. Ini RT maksudnya reaksi terang ya. Kemudian juga dihasilkan O2 di reaksi terang. Nah, berarti di sini yang belum dipakai adalah CO2. Jadi CO2 akan digunakan di reaksi gelap. Ya, kita mulai saja. Diingatkan tempatnya ini adalah kloroplas ya. Dalam kloroplas ada cairan tempat terjadinya reaksi gelap yaitu stroma. Nah, reaksi gelap sendiri itu merupakan suatu siklus yang disebut dengan siklus Kelvin. Sesuai namanya dia disebut siklus karena dia balik lagi ke awal ya. Nah, tadi sudah dikatakan kalau yang dipakai di reaksi gelap adalah CO2. Jadi ini CO2. Ini yang bulatannya satu itu berarti melambangkan adanya satu atom karbon pada CO2. Ini kan C-nya satu. Nah, di sini di awal siklus Kelvin CO2 akan masuk ke dalam siklus. Nanti dia akan langsung diikat oleh suatu senyawa namanya RuBP. RuBP itu ribulosa bifosfat atau boleh juga disebut RDP, ribulosa difosfat, yaitu senyawa dengan 5 atom karbon ya. Nah, si RuBP ini punya bifosfat, difosfat, 2 fosfat yaitu di nomor 1 dan di atom karbon nomor 5. Jadi boleh disebut RuBP ini adalah ribulosa 1,5 bifosfat ya. Nah, prosesnya ketika CO2 diikat oleh RuBP disebut dengan fiksasi ya. Di sini akan diperlukan enzim. Nama enzimnya adalah Rubisco atau nama lainnya adalah RuBP karboksilase. Nah, jadi ini enzim yang mengkatalis pengikatan CO2 oleh RuBP. Sini ya. Nah, ketika CO2 diikat oleh RuBP, maka akan dihasilkan suatu senyawa namanya PGA, fosfogliserat asid ya. Fosfogliserat asid ini kalau kita perhatikan ternyata atom karbonnya hanya ada 3. Sementara kalau C yang atom karbonnya 1 ketemu dengan RuBP yang atom karbonnya 5, berarti harusnya 1 tambah 5, 6. Sementara PGA cuma ada 3, berarti jumlah PGA yang dihasilkannya ada 2. Itu. Kemudian PGA ini punya satu fosfat, fosfogliserat asid, berarti fosfatnya ada 1 di nomor 3 ya. Nah, jadi kalau dihitung nih, ini kan atom karbonnya 6 tapi fosfatnya ada 2. Ini atom karbonnya 3, fosfatnya 1 tapi kali 2, berarti fosfatnya betul ya ada 2. Nah, selanjutnya fosfogliserat asid akan diubah menjadi difosfogliserat asid. Di sini atom karbonnya masih 3 ya, berarti jumlah DPGA-nya juga 2. Fosfogliserat asid yang P-nya ada 1, fosfatnya ada 1, berubah jadi difosfogliserat asid karena sekarang P-nya nambah di nomor 1. Ini P, sini 1 lagi. Nah, dari mana datangnya? Dari ATP yang berasal dari reaksi terang. ATP akan terurai menjadi ADP plus P. Nah, P yang ini masuk ke sini.
sehingga jadilah DPGA. Karena jumlah PGA-nya 2, DPGA-nya 2, maka ATP-nya juga 2. Ini 2, ini 2, ini 2. Ya. Nah, proses berikutnya DPGA akan diubah menjadi PGAL, phosphoglyceraldehyde, ya. Di sini prosesnya disebut dengan reduksi. Masih ingat reduksi artinya pengurangan bilangan oksidasi ya. Di sini terjadi karena ada NADPH yang berasal dari reaksi terang ya. Sejumlah 2 karena DPGA-nya juga 2 akan terurai menjadi NADP plus H+. Kalau ada H+, berarti ada elektron yang muatannya negatif. Maka elektronnya bergabung dengan DPGA sehingga terjadilah reduksi menghasilkan senyawa lain yaitu PGAL, phosphoglyceraldehyde. Karena ini jumlahnya 2, PGAL-nya atom karbonnya masih 3, maka PGAL-nya juga jumlahnya ada 2. Tuh ya. Nah, itu proses yang kedua, reduksi. Yang ketiga, PGAL-nya balik lagi, diubah lagi menjadi RUBP, disebut dengan regenerasi. Nah, bisakah PGAL berubah menjadi RUBP? Bisa, tapi kita sesuaikan jumlah atom karbonnya. Lihat, RUBP C-nya ada 5, PGAL C-nya ada 3. 3 sama 5 ketemu di angka 15. Berarti apa? Berarti ini kan 5. Supaya jadi 15 berarti harus kali 3 ya. Berarti ini 3 RUBP. Kalau RUBP kali 3 semua juga harus dikali 3. Berarti 3 CO2. Terus PGA, PGA-nya 2. 2-nya berarti jadi 2 kali 3 berarti ada 6. 6 ya. 6. Yang lainnya ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 kali 3 semua. Berarti ini ganti. Ini ganti ya. Yang masih merah. 3. Berarti 2 kali 3 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Ya, itu. Nah, dari 6 PGAL ini untuk membentuk RUBP ya, hanya perlu berapa? Kan RUBP-nya 5 kali 3 15. Berarti ini juga hanya perlu 5 ya, 5 PGAL berubah menjadi 3 RUBP, sisanya 6 kurang 5 berarti 1. Nah, 1 PGAL-nya sini keluar dari siklus. Ini PGAL. Berubah jadi apa? Jadi glukosa C6 H12 O6. Tapi ini kan C6, C-nya ada 6. Sementara PGAL yang keluar itu ada 1. Berarti apa? Berarti butuh 2 putaran atau 2 siklus. Ya, tinggal kali-kali 2 lagi nih semuanya. Berarti ini nanti jadi kali 2 berarti jadi 6. Ini kali 2 berarti jadi 6. Ini berarti jadi 12 ya, 12. Ini 12. 12. Ya, jangan bingung ya sama angka-angkanya, tinggal berurut dikali. Ini berarti 12. 12 itu 10 ke atas ya. Yang 10 ke atas, 10 PGAL. Sisanya 2. Berarti pas ya, 2 PGAL akan membentuk C6H12O6. Berarti untuk membentuk 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 siklus Kelvin.
jelas ya? Berarti lihat nih C6H12O6 sudah terbentuk, CO2 sudah dipakai. Kita balik lagi ke reaksi di atas. Ya, ya. Jadi sudah dipakai nih di reaksi gelap. Nih. CO2 reaksi gelap, C6H12O6 juga di reaksi gelap. Berarti sudah selesai fotosintesisnya? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita simpulkan peristiwa fotosintesis ini ya, kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya ini gambar apa berarti? Ini gambar kloroplas ya. Kloroplas. Nah, terdiri dari tilakoid. Yang ini tilakoid dan stroma. Nah, itu. Nah, reaksi terang berarti di sini ya RT. RT. Di tilakoid. Reaksi gelap di stroma RG. Ya, yang dipakai di reaksi terang adalah air H2O. Masuk. Apa yang dihasilkan? Yang keluar dari situ adalah oksigen O2. Selain itu, reaksi terang juga menghasilkan ATP. Ini dipakai di reaksi gelap. Selain itu juga dihasilkan NADPH. NADPH-nya juga dipakai di reaksi gelap. Ya, di reaksi gelap siapa yang masuk? Yang masuk adalah CO2. Siapa yang dihasilkan? C6H12O6. Terus tadi ATP dipakai, maka sisanya adalah ADP. Nanti dipakai lagi di reaksi terang untuk membentuk ATP. Terus NADPH dipakai menghasilkan apa? NADP. Masuk lagi ke reaksi terang untuk dipakai membentuk NADPH. Gitu ya kesimpulannya. Jadi fotosintesnya sudah selesai. Sekarang kita bahas soal dan pembahasan tentang reaksi gelap. Nomor 1, hal-hal yang terjadi pada fotosintesis. Yang pertama terjadi fotolisis. Masih ingat ya? Fotolisis itu H2O. H2O terurai menjadi H+ dan O2 dan elektron. Ini di mana terjadinya? Di reaksi terang. Ini RT. Yang kedua, menghasilkan ATP, NADPH, O2. Ini juga reaksi terang. Pengikatan CO2 oleh RuBP ini reaksi gelap. Terbentuk amilum. Amilum itu hubungannya dengan karbohidrat, dengan glukosa. Amilum itu adalah polisakarida. Sementara glukosa monosakarida. Jadi banyak glukosa nanti akan membentuk amilum. Pembentukan glukosa di reaksi gelap. Terjadi di bagian stroma itu reaksi gelap. Jadi proses yang terjadi pada reaksi gelap berarti nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya E. Ya, lanjut. Nomor 2, perhatikan bagan siklus Kelvin. Ini RuBP. Ini yang masuk ke siklus berarti siapa? Ya, tinggal lihat lagi.
catatan di atas ini berarti CO2. Ya, nanti membentuk PGA, PGA, ATP, NADP, berarti PGAL di sini langsung, DPGA-nya ada di tengah-tengah, PGAL keluar, ini berarti PGAL yang membentuk glukosa. Ini juga PGAL yang melakukan regenerasi. Ya, gitu ya. Jadi berdasarkan bagan tersebut, X dan Y, X-nya adalah CO2, Y-nya adalah PGAL. Jadi jawabannya adalah B. Ya, gitu ya. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selesai proses reaksi terang dan reaksi gelap. Di video selanjutnya akan Ibu bahas tentang fotorespirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.